Jumpa lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini catatan saya berjudul Laskar Pelangi Kebangsaan, Tekad dan Upaya Meneruskan Legasi Jokowi. Begini, sahabat, pembangunan infrastruktur besar-besaran yang dikerjakan Presiden Joko Widodo itu selain berbentuk fisik, juga berupa pemberesan carut-marutnya bangsa dengan berbagai paham radikal anti-Pancasila, anti-NKRI, yang kerap bikin gaduh tidak karuan. Freeport diambil alih, kebakaran hutan ditangani, ekspor bahan mentah satu persatu di-stop demi peningkatan nilai tambahnya, perbatasan negeri ditata, tol laut diupayakan demi memangkas biaya distribusi atau logistik di negeri kepulauan ini, dan banyak lainnya, termasuk dengan berani melawan mafia migas, bubarkan Petral, mengebiri mafia migor, mengambil alih sertifikasi halal dari Ormas MUI misalnya, serta semua yang mengejawantah dalam bentuk ormas intoleran pun dibubarkan. Sahabat, itu semua langkah-langkah konkret yang telah kita rasakan bersama. Dan pasca 2 periode kepemimpinannya, banyak pihak yang ingin serta bertekad untuk meneruskan semangat kerja yang seperti itu. Pendeknya, legasi Presiden Joko Widodo yang seperti itu mesti dilanjutkan. Nah, salah satu pihak yang bertekad merawat legasi itu adalah ormas atau organisasi kemasyarakatan yang namanya Pelangi Kebangsaan. Ini ormas nasionalis, narasinya soal keindonesiaan, bangsa yang de facto beragam namun bersatu. Laksana pelangi warna-warni dengan segala nuansanya, membentuk satu busur indah di Cakrawala. Ketua Dewan Penasehat Ormas ini adalah Bapak Dr. H.R. Agung Laksono. Nah, oleh Ormas Pelangi Kebangsaan, semua keragaman itu diikat dalam rumusan visi untuk memperjuangkan persatuan dan kesatuan dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan demi tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya NKRI yang adil, makmur, sejahtera, harmonis, toleran, dan bergotong royong. Wih, panjang ya kalimat visinya. Kalau mesti diucapkan dalam satu tarikan nafas, kita perlu latihan berenang atau menyelam 2 kali seminggu minimal. Nah, sahabat, dengan tujuan atau visi sebesar itu, maka rasionalisasi dari eksistensi keberadaannya atau reason for being atau mission disebutnya dari ormas ini dirumuskan, panjang lagi nih, tahan napas lagi nih. Turut serta menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, ahli, berbudi pekerti luhur, berjiwa Pancasila, nasionalis, toleran, dan berbhinneka tunggal ika, serta mendorong dan mendukung tokoh-tokoh yang sama visi, misi, dan cita-cita untuk dapat menjadi pemimpin regional, nasional, dan internasional yang dapat membawa kemakmuran dan kejayaan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia. Ya, lagi, bagi yang bisa mengulang itu tanpa baca teks dan tanpa jeda nafas, itu pastilah orang yang sehat jasmani rohani, serta punya daya memori yang luar biasa. Nah, sahabat, minggu lalu saya ikut diundang sebagai salah satu narasumber diskusi kebangsaan ormas ini. Berkumpul di sebuah resto di kawasan Senayan dalam acara Halal Bihalal tanggal 18 Mei 2022 yang bertema bersilaturahmi memperkuat persatuan dan kesatuan. Bersama saya waktu itu juga ada Bapak Zen Assegaf alias Habib Kribo yang kita kenal ya, ada Rudy Kamri, ada Mas Joprey yang humoris itu ya, sering tampil di Cokro TV atau di 2045 kanal ya. Setelah Bapak Insinyur Yohanes Nurwono, beliau adalah Ketua Umum dari Ormas Pelangi Kebangsaan ini, serta 3 penasehat Pelangi Kebangsaan yang hadir malam itu, yaitu Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto Danusubroto, SH, Marsekal Madya Purnawirawan Eris Herianto, Sarjana Ilmu Politik Master of Arts, dan Bapak Maksi Gunawan, beliau adalah tokoh di Kadin, menyampaikan pandangan dan wejangannya. Kita pun sebagai narasumber angkat bicara. Nah, topiknya sekitar pemilu 2024. Ini artinya soal suksesi kepemimpinan nasional, serta segala tantangannya. Pertanyaan besar tentang siapa, mengapa, dan bagaimana kira-kira kalau dia yang memimpin. Serta apa peran yang mesti kita jalankan sebagai masyarakat sipil atau civil society yang peduli dengan nasib bangsa ini. Nah, pertama soal siapa yang kira-kira bakal jadi calon presiden serta wakilnya.
Nah, saya sampaikan paling logis tentu dengan memperhitungkan matematika politik yang faktual saat ini, yaitu sesuai undang-undang hanya fraksi di parlemen atau DPR RI lah yang bisa mengajukan siapa bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden selama memenuhi 20% yang namanya presidential threshold, batas ambang dari parlemen untuk bisa mencalonkan kandidatnya. Dan ini faktor yang penting bahwa semua fraksi di DPR itu sangatlah dipengaruhi atau dikendalikan oleh parpolnya. Maka oleh karena itu, peran dari ketua umum partai politik jadi krusial. Bahwa siapapun yang punya ambisi untuk jadi presiden mestilah diusung oleh parpol-parpol itu. Kalau cuma berambisi, walau popularitas serta dugaan elektabilitasnya di berbagai survei itu lumayan, tapi kalau tanpa didukung parpol secara de jure, yaitu 20% batas ambang, maka de facto ia hanya mimpi di siang bolong. Ya, ini seperti kandidat yang ambisi tapi tong kosong nyaring bunyinya, bagai katak merindukan bulan, seperti ratapan anak tiri. Jadi, sahabat, pertama-tama mari kita baca dulu peta politik yang ada di parlemen, yaitu DPR RI. Ada 9 parpol yang ada di situ. Pertama, PDIP punya 128 kursi atau 22,26%. Nah, ini sudah di atas batas ambang, jadi PDIP bisa mencalonkan kandidatnya tanpa perlu koalisi. Yang kedua, Golkar 85 kursi atau 14,78%. Yang ketiga, Gerindra punya 78 kursi atau 13,57%. Nasdem punya 59 kursi atau 10,26%. PKB punya 58 kursi atau 10,09%. Demokrat punya 54 atau 9,39%. PKS punya 50 kursi atau 8,7%. PAN punya 44 kursi atau 7,65%. Dan yang terakhir PPP atau P3 punya 19 kursi atau 3,3%. Nah, total kursi di DPR RI ada 575 kursi. Nah, presidential threshold atau batas ambang untuk bisa mencalonkan calon presiden adalah 20% atau setara dengan 115 kursi. Nah, kalau melihat konteks ini, ya memang sekali lagi hanya PDIP yang tanpa koalisi bisa mengajukan paslonnya sendiri. Dan baru-baru ini, sahabat, kan ada deklarasi poros Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar yang punya 14,78%, dengan PAN yang punya 7,65%, dan P3 yang punya 3,3%. Sehingga total dari Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah 25,73%. Jadi, Koalisi Indonesia Bersatu ini sudah memenuhi syarat presidential threshold. Nah, kemudian tersisalah Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, dan PKS. Nah, pertanyaannya jadi, mau ke koalisi mana kelima parpol itu akan berlabuh? Atau kalau mau ada poros ketiga, siapa saja di poros ketiga itu? Begitu kan pertanyaannya. Lalu apakah parpol oposisi, yaitu Demokrat yang punya 9,39% dan PKS 8,7%, itu akan berkoalisi, mereka berdua. Tapi totalnya ini baru 18,09%. Dan ini belum cukup memenuhi ambang batas untuk mengajukan pasangan calonnya sendiri. Maka perlu merekrut parpol lain. Maka siapa yang mau bergabung dengan mereka, yaitu dengan Demokrat dan PKS? Kemudian, sementara ini, kita sudah mendengar tentang apa yang disebut dengan kesepakatan batu tulis. Juga politik atau diplomasi nasi goreng ya dari Ibu Mega di Teguh Umar untuk Pak Prabowo waktu itu. Yang katanya ini mengindikasikan bakal berkoalisinya PDIP dengan Gerindra. Itu artinya kalau PDIP dan Gerindra berkoalisi, 35,83%. Ini sudah jauh di atas batas ambang presidential threshold. Kesepakatan batu tulis, sahabat, atau diplomasi nasi goreng itu kabarnya demi mengusung Prabowo Puan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka tersisa pertanyaan kemana Nasdem yang 10,26% itu dan PKB yang 10,09% yang totalnya 20,34%. Ataukah kedua parpol ini mau membentuk poros ketiga? Jika terbentuk 3 poros, yaitu PDIP Gerindra, yang kedua Golkar PAN PPP, yang ketiga Nasdem PKB, maka konsekuensinya Demokrat serta PKS mau tidak mau mesti memilih untuk masuk ke salah satu dari ketiga poros itu. Ya sahabat, namun kita semua sudah tahu sama tahu, tempe sama tempe, bahwa di tengah dinamika pembentukan koalisi atau poros-porosan itu, tengah terjadi juga
Ya sebetulnya it goes without saying, jadi nggak perlu diomongin lagi sebetulnya. Berbagai pola transaksional yang istilahnya wani piro di belakang layar. Setelah poros itu mengkristal nantinya, maka di depan layar mulailah disimulasikan figur-figur yang diduga, salah satu yang terpenting adalah hasil survei juga, bakal punya elektabilitas, yaitu popularitas, kapabilitas, serta rekam jejak yang ciamik punya gitu. Artinya ya yang nasionalis dianggap cerdas dan jujur, serta tidak punya rekam jejak memecah belah bangsa, atau pernah membiarkan atau ignorance terhadap anasir-anasir intoleran. Artinya ya yang nasionalis dianggap cerdas dan jujur, serta tidak punya rekam jejak memecah belah bangsa, atau yang pernah membiarkan ignorance terhadap anasir-anasir intoleran serta radikalis. Figur seperti itu bakal disebut punya kapasitas. Setelah atau bersamaan dengan faktor kapasitas itu, maka dipertimbangkan juga soal isi tas atau logistik politik. Kapasitas dan isi tas ini penting dan realistis. Geng Kadin biasanya cukup tajam penciumannya soal ini. Karena ini akan menentukan kemana laju logistik mereka bakal dikirim atau bakal mengalir kemana. Bisa dalam bentuk fasilitas, minjemin private jet misalnya, akses informasi, atau ya arus kas. Figur atau nama yang selama ini beredar cukup populer, sahabat, adalah para ketua umum parpol tentunya, seperti Pak Prabowo Subianto, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Muhaimin Iskandar. Mereka tentu perlu diperhitungkan. Di samping para kader partai politik maupun profesional atau teknokrat, seperti yang ada dalam daftar 9 tokoh rembuk rakyat PSI. Itu bisa dilihat di laman atau websitenya www.rembukrakyat.psi. Ada 9 nama, Pak Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, Emil Dardak, Najwa Shihab, Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, dan Pak Tito Karnavian. Mereka ini tentu bukanlah figur kaleng-kaleng, sehingga juga ada dalam orbit yang cukup sentral. Nama-nama lainnya ada nama Pak Bambang Susetyo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka juga kabarnya sudah bergerilya ke sana kemari. Tinggallah para tokoh sentral atau driving forces dari 2 atau 3 poros koalisi itu yang nanti menentukan mau mengusung siapa. Mungkin juga sambil berbisik-bisik, wani piro. Mungkin loh ya. Ya sahabat, take away atau bekal yang bisa diambil bagi para laskar pelangi kebangsaan yang waktu itu hadir, dan juga tentu bagi kita semua dari pertemuan malam itu adalah pesan dari anggota One Team Press, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sidarto dan Subroto SH. Beliau bilang begini, sekarang ini kita dipimpin oleh Presiden Jokowi, seorang nasionalis Pancasilais, sudah banyak meninggalkan legacy, perubahan yang nyata, merubah wajah Indonesia menjadi lebih baik tentunya. Nah, ini kita harapkan supaya legacy yang ditinggalkannya itu bisa diteruskan oleh seorang yang juga nasionalis Pancasilais. Ya demikian sahabat, kira bisa menjadi perspektif, bekal atau pesan penting dari pertemuan Laskar Pelangi Kebangsaan yang bertekad dan berupaya untuk meneruskan legacy Jokowi. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.